Hingga suatu hari, para tokoh memutuskan untuk berkumpul dan membicarakan jalan keluar dari masalah ini. Tampaklah seorang laki-laki parubaya sedang memimpin pertemuan. Dengan suara yang berwibawa, pemimpin rapat itu memulai pembicaraan. Saudara-saudara, kita berkumpul hari ini untuk membicarakan persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Ketakutan dan kecemasan selalu menghantui setiap saat. Apabila kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan berakibat fatal terutama buat anak dan istri kita. Lanjutnya, selama ini kita cukup bersabar menghadapi semua perlakuan Lata dan Parek bersama pengikutnya dengan harapan agar pihak istana dapat menghentikan perbuatan mereka. Namun, kenyataannya mereka saja tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi kelakuan putra mahkota, kata pemimpin pertemuan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Di pihak lain, kita sebagai rakyat harus menghormati dan menaati setiap aturan yang berlaku di kerajaan Pelaka. Akan tetapi, putra mahkota yang seharusnya menjadi anutan justru mempertontonkan kelakuan yang tidak senonoh, kata salah seorang menimpali. Apakah kita harus membiarkan keadaan tersebut? Membiarkan orang kuat menindas kaum yang lemah? Setiap saat mereka selalu meneror dan melakukan pembakaran di mana-mana, sahut seorang peserta pertemuan. Bukankah kerajaan Pelaka masih memiliki pengadilan? Bukankah kita sebagai rakyat memiliki hak untuk menyampaikan hal yang menyangkut nasib kita sendiri? Sudah saatnya kita memperjuangkan hak hidup kita. Bukankah kita adalah masyarakat yang makyade? Oleh karena itu, mungkin ada baiknya kita sampaikan aspirasi ini. Siapa tahu pihak istana dapat menyelesaikan persoalan ini, kata peserta lainnya. Mereka kemudian membicarakan bagaimana dan siapa yang dapat mewakili mereka ke istana untuk menyampaikan hasil pertemuan. Dalam pertemuan itu, peserta memutuskan beberapa orang yang akan diutus mewakili rakyat Pelaka menghadap raja untuk menyampaikan aspirasi mereka. Berangkatlah para utusan ke istana. Sesampai di istana, setelah menyembah kepada raja, sang raja bertanya, "Apa gerangan yang menyebabkan kalian menghadap kepadaku?" Salah seorang utusan menjawab, "Ampun tuanku, hamba lancang menghadap ke istana untuk menyampaikan satu persoalan yang menurut kami sudah mengganggu ketentraman. Setiap hari kami selalu diliputi rasa cemas. Panen yang telah kami dapatkan dirampas oleh orang-orang suruhan Lata dan Parek. Mereka juga sering membakar rumah warga yang dianggap membangkang perintah sang putra mahkota." Raja menarik napas panjang. Ia memang telah mendengar bahwa kelakuan Lata dan Parek di luar istana sangat memalukan pihak istana. Sambil menyeringai, ia lalu berkata, "Sekarang apa yang kalian inginkan?" Salah seorang utusan menjawab, "Ampun tuanku, kami telah membicarakan masalah ini. Kedatangan kami untuk memohon kepada Paduka agar kami rakyat Pelaka dapat merasa tenang, bekerja tanpa perasaan cemas, dan anak-anak kami dapat bermain selayaknya anak-anak. Istri-istri kami pun juga merasa aman tanpa gangguan dari orang-orang suruhan Lata dan Parek." Setelah utusan rakyat Pelaka meninggalkan istana, raja kemudian memanggil para penasehat kerajaan Pelaka. Mereka dikumpulkan di balairung istana. Baru saja datang beberapa orang ke sini. Mereka adalah utusan rakyat Pelaka yang meminta keadilan atas perlakuan Lata dan Parek beserta orang-orangnya. "Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus kita lakukan?" tanya raja. Sambil menyembah, penasihat raja berkata, "Ampun Paduka, kalau boleh hamba berpendapat." "Silahkan." Lata dan Parek adalah putra tunggal yang diharapkan menjadi pewaris kerajaan ini. Ia menjadi tumpuan harapan rakyat.
Namun, perlakuannya telah membuat rakyat sengsara. Setiap saat rakyat diliputi kecemasan dan ketakutan akibat perlakuan putra mahkota. Lalu apa pendapatmu? Ampun Paduka, memang sangat sulit berada dalam situasi seperti ini. Dalam satu sisi, Latadampar adalah calon raja, sedangkan di sisi lain ada banyak rakyat yang menderita. Untuk itu, sangat diperlukan tindakan yang sesuai dengan adat yang berlaku di kerajaan. Arukpalaka tercenung mendengarkan perkataan pembantunya. Ia menyadari kalau selama ini Latadampar memang sudah tidak terkendali lagi. Perasaannya berkecamuk. Sebagai seorang kakek, ia sangat menyayangi cucu satu-satunya. Harapan yang sangat besar terlanjur ia berikan kepada Latadampar. Sebagai seorang raja, ia tidak mungkin meninggalkan kerajaan ini tanpa seorang putra mahkota. Sejatinya ia juga mulai khawatir melihat kelakuan cucunya itu. Apakah saya harus mewarisi kerajaan ini kepada orang yang berperangai buruk? Ia yang seharusnya menciptakan rasa aman kepada rakyat, justru menghadirkan ketakutan dan membuat rakyat sengsara. Bukankah kerajaan Palaka tidak berarti apa-apa jika rakyatnya menderita? Percuma memiliki kerajaan yang besar, prajurit yang banyak jika rajanya sendiri tidak dapat mengurus rakyatnya dengan baik. Arukpalaka terus membatin dan menimban-nimban tindakan yang harus diambilnya. Ia merasa harus memilih kedua keadaan yang sama-sama berat. Di satu sisi ia sangat menyayangi Latadampar dan tidak ingin berpisah dengannya. Akan tetapi, di sisi lain, ia prihatin melihat kehidupan rakyatnya yang semakin hari semakin bertambah suram. Ia tidak tega melihat rakyat Palaka diliputi ketakutan dan kecemasan. Arukpalaka tidak mungkin selalu menuruti perasaan sayangnya begitu saja. Bukankah dulu ia telah berjanji akan mendidik Latadampar menjadi orang yang baik? Akan tetapi, kenyataannya justru sebaliknya. Yang muncul adalah sosok yang beringas, yang tanpa ampun kepada rakyat Palaka. Kini ia tersadar telah salah menerjemahkan rasa sayangnya kepada Latadampar. Selama ini ia dan seluruh penghuni istana terlalu memanjakannya. Kemudian, raja berkata, "Memang betul apa yang kau katakan tadi. Saya harus mengambil tindakan yang tepat agar masalah ini terselesaikan dengan baik." Ia lalu melanjutkan, "Lebih baik mengorbankan satu telur, sekalipun itu milik kita yang paling berharga, demi menyelamatkan telur yang banyak. Saya sangat mencintai belahan hatiku Latadampar. Namun, jika orang yang kucintai itu telah membuat rakyat kehilangan rasa percaya dan kesetiaannya kepada kerajaan ini, tentulah itu sangat berbahaya." Sambil menghela napas panjang, raja melanjutkan, "Kedudukan dan kekuasaan seorang raja tidak ada artinya apabila ia tidak mampu melindungi rakyatnya sendiri." Suasana di Balairung tiba-tiba senyap. Tak ada yang menyangka Arukpalaka sanggup mengambil keputusan yang sangat berat. Para pembesar menyaksikan bagaimana cintanya kepada Latadampar. Di balik itu, ada perasaan lega karena rakyat Palaka akan hidup tentram seperti dahulu. Selama ini Latadampar berbuat sesuka hatinya. Ia bersama pengikutnya dengan leluasa berbuat onar. Dalam adat, hukuman bagi orang yang demikian adalah ripau pangitana. Dengan demikian Latadampar beserta pengikutnya harus meninggalkan tanah kelahirannya. Suasana kembali senyap. Tak ada yang mampu berkata-kata. Permaisuri dan sang ibunda, Laten Dilawi, hanya bisa mencucurkan air mata. Mereka tak menyangka Latadampar akan dijatuhi hukuman seberat itu. Itulah hukuman di kerajaan ini. Ia tidak mengenal siapa-siapa. Orang yang telah berani melanggar akan dijatuhi hukuman, sekalipun ia seorang putra mahkota.
Arupalaka kemudian berbalik kepada panglimanya, "Segera kau laksanakan hukuman itu. Siapkan segala sesuatunya. Ingat, jangan sampai ada pengikut Latadampar yang tersisa di Palaka." "Ampun Paduka, perintah Paduka akan hamba laksanakan." Keputusan raja disambut dengan baik oleh rakyat Palaka. Terasa ada semangat baru setelah sekian lama mereka hidup tertekan. Kini mereka dapat menikmati kemerdekaan. Para suami sekarang bisa tenang meninggalkan anak istrinya di rumah dan mereka merasa aman beraktivitas. Sejak Arupalaka mengambil keputusan, seluruh pengikut Latadampar ditangkap dan dikumpulkan di suatu tempat. Di antara mereka ada yang telah berkeluarga, istrinya pun harus ikut mengikuti suami. Para prajurit sibuk, ada yang membuat perahu, menyiapkan perbekalan selama rombongan di perjalanan. Tibalah saat keberangkatan Latadampar bersama pengikutnya melaksanakan hukuman. Dengan diiringi isak tangis keluarga, terutama ibundanya, Latadampar bersama dengan 300 orang pengikutnya yang merupakan pemberani yang nakal terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Sang ibunda sangat sedih melihat putra sematawayangnya akan meninggalkannya dan tak tahu kapan mereka akan bertemu kembali. Sambil terus menangis, ia memeluk dan mencium putranya, seakan tak mau berpisah. Latadampar tak kalah sedihnya. Selama ini ia telah membuat kakek, ayahanda dan ibundanya bersedih. Kini ia menyesali akan perbuatannya. Setelah semua persiapan selesai, mereka diminta naik ke perahu yang akan membawa rombongan menyusuri sungai Welanai. Sebelum naik ke perahu, Latadampar sembah sujud kepada orang yang dicintainya, sambil terus memandang perahu hingga hilang dari pandangan. Arupalaka meneteskan air mata. Cucu yang sangat dicintainya harus meninggalkannya. Nasaung sungai, oh angin palini timpala jae manolo romai nasagu sajang renue. Ulaweng pagi senang natupuri langkana tole ni bosara